Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabatku, teman-temanku? Mudah-mudahan para sahabat-sahabat, para teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kelancaran rezeki, sehat walafiat dan sukses selalu. Kita menganalisa setelah deklarasi Nasdem yang begitu menghebohkan, yang begitu menggemparkan, yang bikin suasana politik makin berantakan, ya kan? Di luar dugaan kita semua, Partai Nasdem mendeklarasikan secara mendadak Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Saya salah satu pendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Kita tunggu partai-partai lain yang akan merapat ke Nasdem untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan seperti Demokrat, PKS. Kalau analisa saya, PAN dan P3 insya Allah juga akan merapat. Kenapa? PAN dan P3 juga nggak mau kehilangan konstituennya. Harus bawahnya itu pengen mendukung calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan. Kalau PAN dan P3 tidak waspada, tidak hati-hati mengambil keputusan, bisa jadi PAN dan P3 tidak lolos dalam ambang parlemen threshold. Coba kalau PAN dan P3 tidak mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024, kemungkinan PAN dan P3 akan ditinggalkan konstituennya. Karena konstituennya PAN dan P3 itu diwakili dengan berharap Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Insya Allah bahkan banyak partai berlomba-lomba akan mendukung Pak Anies Baswedan. Insya Allah. Ini bukan sebatas analisa saja gitu. Ini penuh perhitungan. Kalau PAN dan P3 tidak hati-hati dalam mendukung calon presiden 2024, kalau tidak mendukung Pak Anies Rashid Baswedan, jangan harap PAN itu bakal lolos parlemen threshold. Sekarang tinggal pilih gitu. Tapi saya insya Allah yakin PAN dan P3 akan merapat ke Nasdem, Demokrat, PKS yang mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini analisa saya. Jadi KIB itu tinggal koalisi Indonesia berantakan nantinya itu. Ini Nasdem ini luar biasa, Pak Surya Paloh ini luar biasa gitu. Kalau analisa saya ini Pak Surya Paloh ini udah siap menerima risiko untuk keluar dari kabinet. Karena Partai Nasdem salah satu partai koalisinya Pak Jokowi, partai koalisi pendukung istana. Dan Nasdem pun juga sudah punya perhitungan yang matang. Pak Surya Paloh juga punya perhitungan matang gitu. Dengan mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden, ya efeknya nanti elektabilitas suara Nasdem pun juga meningkat. Yang didukung pun juga putra terbaik bangsa. Coba selama memimpin di Jakarta Pak Anies Baswedan, di luar dugaan gitu. Selama ini pemimpin-pemimpin di Jakarta ini hanya bisa, contohnya ya jalanan aja lah, contohnya jalanan.
Hanya saya memimpin melebarin jalan untuk fasilitas mobil, untuk fasilitas motor, ya. Nggak kebayang sama kita gitu. Ketika eranya Pak Anies Rashid Baswedan ini, malah yang dilebarin trotoar, jalan dipersempit. Jadi yang punya kendaraan dipaksa untuk tidak bawa kendaraan pribadi, naik moda transportasi umum, pejalan kaki leluasa, interaksi antar warga terjalin, taman-taman kota dibangun, fasilitas-fasilitas umum dibangun, ya kan? Makanya ada yang bilang tuh Pak Anies Baswedan ini seorang visioner, intelektual, jenius. Nggak kebayang kita, nggak kepikiran sama kita. Selama ini kan para pemimpin-pemimpin di DKI ini hanya dipikirkan pelebaran jalan, pelebaran jalan, pelebaran jalan. Jadi Pak Anies balik, pelebaran trotoar. Jadi kita harus dipaksa untuk tidak bawa kendaraan pribadi, tapi fasilitas umumnya, transportasi umumnya disiapkan, armadanya ditambah, rutenya ditambah, haltenya ditambah, ya kan? Jadi masyarakat untuk menjangkau tempat kerja, tempat wisata, maupun tempat yang akan dikunjungin ya para pekerja pun juga gampang tercapai gitu. Aksesnya ada. Jadi kita tunggu aja kemana PAN dan P3. Insya Allah saya yakin PAN dan P3 ini akan merapat ke Nasdem untuk Demokrat dan PKS untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, PAN dan P3 ini juga nggak lolos di ambang batas parlemen threshold kan. Orang konstituennya itu berharap mendukung Pak Anies Rashid Baswedan kok sebagai calon presiden 2024. Ini analisa saya, ini pandangan saya terhadap partai PAN dan P3. Kalau tidak hati-hati mengambil keputusan, kalau PAN dan P3 tidak mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan, kemungkinan PAN dan P3 tidak lolos di ambang batas parlemen threshold, karena konstituen PAN, konstituen P3 itu menginginkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Harus bawahnya itu pengen Pak Anies Baswedan itu, partainya itu, PAN dan P3 itu mendukung Pak Anies Baswedan. Coba kita lihat ke depannya, partai-partai mana aja yang akan mendukung, yang akan merapat ke Nasdem. Demokrat, PKS akan menyusul, tinggal kita tunggu nih PAN dan P3 arahnya kemana nih PAN dan P3 ini. Kalau analisa saya, PAN dan P3 pasti insya Allah akan mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita lihat ya teman-teman, kita support, kita dukung pencalonan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai presiden dan para relawan. Ya, terima kasih. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap solid, tetap kompak. Kita ingin pemimpin yang amanah, kita ingin pemimpin yang adil, kita ingin pemimpin yang mengayomin warganya, masyarakatnya, pemimpin yang tidak gampang mempenjarakan warganya, pemimpin yang tidak gampang tersinggung, pemimpin yang pendewasaan dalam berdemokrasi, dewasa dalam demokrasi, kritik itu biasa, beda pendapat itu biasa, nggak sedikit-dikit lapor, dikritik lapor, nggak memenuhi janji kampanye dituntut lapor. Apa itu yang kita harapkan lagi ke depannya? Demokrasi kita ini makin maju apa makin mundur nantinya? Kalau dapat pemimpin-pemimpin sedikit-dikit beda pendapat lapor, nggak memenuhi janji kampanyenya dibilang hoak.
lapor lagi, ya udah sibuk aja ini warganya ini, masyarakat ini diadu domba, dikit-dikit lapor. Lama-lama itu kita jenuh, lama-lama kita juga jengkel, kesel, beda pendapat lapor. Jadi ujung-ujung masyarakatnya ini, ya rakyatnya ini dilaporin penuh itu surat laporan di Polri itu. Alhamdulillah sejak Pak Anies Rashid Baswedan mimpin di Jakarta, tidak satu pun para buzzer, para penghina Pak Anies, para pengkritik Pak Anies, tidak satu pun dipenjara, tidak satu pun dilaporkan. Nah, itulah demokrasi, kritik biasa, hinaan biasa, cacian biasa. Yang diuruskan rakyatnya banyak, beda pemikiran, beda pandangan. Yang penting apa dijanjikan saat kampanye, saat mencalonkan diri jadi presiden, jadi gubernur, mbok iyo dipenuhi, mbok iyo ditepati. 11 triliun di kantong aja juga nggak ada. Hoak bukan? Kenapa nggak lapor? Yo, kenapa nggak lapor? Jadi kita itu harus dewasa dalam menyikapi sesuatu, apalagi seorang pemimpin. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.